selamat bertemu kembali dengan saya. Hari ini kita akan berbicara mengenai materi kombinatorial. Ya, jadi kombinatorial itu adalah cabang ilmu matematika yang digunakan untuk menghitung banyak susunan. Ya, menghitung banyak susunan. Susunan dari siapa? Dari objek-objek tanpa harus mendaftarkannya. Ya, tanpa harus mengenumerasi, mengenumerasi semua kemungkinan susunannya. Jadi di sini kita menghitung banyak susunan tanpa harus mendaftarkannya atau tanpa mengenumerasi. Sudah? Ya. Jadi misalkan contohnya lah ya. Contoh menentukan banyak susunan dengan mengenumerasi. Ya, misalkan ada 3 orang hendak berjabat tangan, tentukan banyak susunannya. Oke, nah misalkan ini lah, ada 3 orang hendak berjabat tangan, ya kan, berapa banyak susunannya? Ya, misalkan orang yang 3 itu adalah si A, si B, si C. Oke, nah kemungkinan susunannya dengan mengenumerasi itu adalah A berjabat tangan dengan B, sudah, kemudian A berjabat tangan dengan C, sudah, kemudian siapa lagi yang berjabat tangan? Iya, B berjabat tangan dengan C, ada lagi yang berjabat tangan. Nah, semuanya sudah saling berjabat tangan. Nah, ini mengenumerasi, ya, banyak susunannya, ya, atau banyak jabat tangan yang terjadi itu adalah 3 cara. Ya, 3 cara. Si A jabat tangan dengan si B, A jabat tangan dengan si C, B jabat tangan dengan si C. Oke. Nah, bagaimana cara menentukan banyak susunan ini tanpa harus melakukan enumerasi seperti ini? Disitulah kita gunakan yang namanya konsep kombinatorial ini. Oke ya. Baik, kombinatorial ini diawali dari yang namanya kaidah dasar menghitung. Kaidah dasar menghitung ini ada 2 jenisnya, ya. Ada yang namanya kaidah perkalian, ini yang paling sering dipakai, kaidah perkalian, sudah, atau rule product. Nah, ilustrasinya, jika percobaan satu itu dapat terjadi dengan P cara, sudah, kemudian percobaan 2 dapat terjadi dengan Q cara, sudah, maka percobaan 1 dan 2 ya dapat terjadi dalam P kali Q cara, ya, P kali Q cara. Nah, ini dia kaidah perkalian, P kali Q. Kalau ada 3 percobaan berarti dia P kali Q kali R. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita lihat contohnya, ya, tentang kaidah perkalian ini. Kota A dan B, ya, ditempuh melalui 2 jalur, sedangkan kota B dan C ditempuh melalui 3 jalur. Berapa banyak cara yang dapat dilakukan, ya, apabila seseorang hendak pergi dari kota A ke C melalui B. Oke ya. Jadi kalau misalkan saya buat ilustrasinya, ada kota A, B dan C. Ya, kota A ke B itu melalui 2 jalur, kota B ke C melalui 3 jalur. Ya, jika seseorang hendak pergi dari A ke C melalui B, berapa banyak caranya yang bisa kita lalui, yang bisa dilaluinya, berapa banyak cara yang bisa dia tempuh untuk sampai dari A ke C. Ya, melalui kaidah perkalian ini kan berarti banyak jalurnya, ada 2, jalurnya ada 3, berarti banyak cara dari A ke C melalui B itu adalah 2 kali 3 atau 6 cara. Kalau misalnya kita enumerasi biar lebih paham,
ya. Kota A, B ya ditempuh dengan melalui 2 jalur, misalkan jalur 1 dan jalur 2. B ke C 3 jalur, berarti jalur 3, 4, 5. Oke ya. Nah, berarti kalau kita ilustrasikan, seseorang bisa melalui jalan 1 ya, dilanjutkan jalan 3 atau jalan 4 atau jalan 5 ya. Kalau dia diawali dari jalan 2, dia masuk jalan ketiga, keempat, ke 5. Oke. Nah, ini masing-masing 3 cara. Ini 3, ini 3, berarti banyak jalur yang bisa dia gunakan, itu adalah 6 jalur atau 6 cara. Oke. Nah, kira-kira enumerasinya seperti ini. Kemudian kaidah penjumlahan ya. Kaidah penjumlahan, jika percobaan 1 ya dapat dilakukan dengan P cara, kemudian percobaan 2 dapat dilakukan dengan Q cara, sudah, maka banyak cara percobaan 1 atau 2 itu adalah P tambah Q cara. Oke. Jadi kata kuncinya adalah kata atau. Kata kuncinya adalah kata atau. Oke, kita lihat contohnya ya. Suatu jurusan terdiri dari 120 mahasiswa pria dan 250 mahasiswi wanita lah ya kan. Jika akan dipilih satu orang pria atau wanita sebagai utusan, berapa banyak cara memilih mahasiswa tersebut? Oke ya. Jadi di sini ada kata atau ya. Berarti banyak prianya itu tadi itu ada 120, banyak wanita 250. Jadi pria atau wanita, berarti dia banyak pria ditambah banyak wanita. 120 ditambah 250 berarti ada 370 cara untuk memilih mahasiswa tersebut. Kemudian ada contoh lagi, bit biner hanya 0 dan 1. Oke, ini bilangan biner itu hanya 0 dan 1. Berapa banyak string biner yang dapat dibentuk jika panjang string 5 bit, panjang string 8 bit atau 1 byte? Oke ya. Jadi yang bisa dipilih itu hanya 0 dan 1. Berarti banyak cara untuk memilih 0 dan 1 ini, itu ada 2 cara ya. 0 dan 1 berarti dia ada 2. Oke, berarti untuk dia yang 5 bit itu dia berarti 1 string biner itu 2 cara, 5 string berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 ya, atau 2 pangkat 5 atau sama dengan 32 cara atau 32 buah. Oke. Kemudian kalau misalnya dia panjang string 8 bit berarti dia 2 pangkat 8 lah ya. 2 pangkat 8 256 cara. Oke, ya, paham ya dari mana 2-nya ini tadi? 2 itu hanya banyak, 2 itu dari banyak bilangan 0 dan 1. Oke, 0 dan 1 hanya 2 angka itu saja. Oke ya. Oke, kita lihat contoh berikutnya. Berapa banyak angka yang dapat dibentuk dari bilangan 1, 2, 3, 4, dan 5 jika angka yang hendak dibentuk adalah 3 angka berbeda, 3 angka berbeda dan genap. Oke ya. 3 angka ini berarti dia sembarang, bisa berulang. Ya, contohnya 1, 2, 2. Ya, 1, 1, 2. Nah, ada yang berulang angka satunya. Nah, itu bisa. Tapi kalau katanya 3 angka berbeda, berarti ketiga angka itu berbeda, tidak ada yang berulang ya. 1, 2, 3 berbeda semua. 1, 2, 4 berbeda semua. Oke ya, gitu ya maksudnya. Nah, untuk menjawab soal ini kita gunakan kaidah perkalian ya. Langkah sederhananya saya buat dalam bentuk kotak seperti ini. Oke. Ya, 3 angka berbeda berarti ratusan. Siapa yang ratusan, puluhan, satuan? Oke, siapa yang bisa jadi angka pertama? Semua angka ini bisa. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5. Siapa yang bisa jadi angka kedua? Semuanya bisa karena dia bebas. Berarti di sini pun 5 cara. Siapa yang bisa jadi angka ketiga?
karena dia tidak ada kata berbedanya, berarti semua ini bisa, berarti 5. Berarti banyak caranya, ada 5 kali 5 kali 5, 125 cara. Oke ya. Nah, ini cara singkatnya dengan aturan perkalian. Kalau misalnya saya enumerasi biar lebih paham ya. Misalnya tadi angkanya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kalau saya awali dari angka 1, berarti bisa dia dimulai angka 1 lagi. Terlalu jauh nih ya. 1, nah 1 dimulai lagi dengan angka 1. Sudah. 2, 3, 4, 5. Ya, ini berarti angka yang terbentuk adalah 111. Ini berarti yang terbentuk 112. Demikian seterusnya. Ya, kalau ini kita lakukan, kita enumerasi semuanya, itu ada 125 cara. Oke ya, nggak mungkin kita enumerasi seperti ini panjang sekali, maka kita gunakan kaidah perkalian. Itu bagian A. Itu bagian B. 3 angka berbeda ya, 3 angka berbeda. Tetap saya pakai kotak. Ya, 3 angka berbeda. Siapa yang bisa jadi ratusannya? 1, 2, 3, 4, 5 tadi angkanya ya. Yang bisa jadi ratusan itu semuanya, 100-an, 200-an, 300-an, 400-an, 500-an bisa. Berarti di sini 5 cara. Karena kita sudah pakai 1 ya, berarti di sini sisanya tinggal 4 angka. Karena kita sudah pakai 2, sisanya di sini tinggal 3 angka untuk angka ke-3. Maka banyak caranya adalah 5 kali 4 kali 3, 60 cara. Oke, 60 cara. Jadi kan ini tadi kan dia bisa berulang. Nah, kalau misalnya seperti ini, saya buat contohnya ya. Saya dimulai dari angka 1, berarti dia dilanjutkan dengan angka 2. Sudah. Dari angka 2 ini dilanjutkan dengan angka 3, angka 4 atau angka 5. Tidak boleh berulang, tidak ada angka yang sama. 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 2, 5. Nah, dilanjutkan terus, itu nanti ada 60 cara. Oke ya, kira-kira seperti itu. Oke, kemudian yang bagian C, 3 angka berbeda dan genap. 3 angka berbeda dan genap. Oke ya. Jadi angka itu bisa tahu genap dan ganjil itu melalui buntutnya atau satuannya, belakangnya. Kalau dia belakangnya genap pasti dia genap, kalau belakangnya ganjil pasti dia ganjil. Ya, yang genap itu ada 2 dan 4, berarti di sini 2 cara. Ya. Oke. Nah, karena kita sudah pakai satu angka di buntutnya, maka yang bisa menempati ratusan itu tinggal 4 angka lagi, 4 angka, berarti 4 cara ya. Dari 5 sudah pakai 2, sisanya 3, berarti banyak susunannya itu adalah 4 kali 3 kali 2, 12 kali 2, ada 24 cara. Oke ya, jadi kalau misalnya kita buat ilustrasinya kan berarti dia belakangnya itu angka 2 ya. Kemudian angka keduanya itu bisa angka 3, 4, 5 ya, karena berbeda berarti di sini harus angka 1. Berarti angkanya itu adalah 132, 142, 152. Oke. Nah, dilanjutkan terus, berarti setelah angka 1 lanjutkan angka 3 ya. Angka 2 tidak bisa lagi dipakai karena dia tidak boleh berulang, berbeda, dia mau berbeda dan genap. Oke ya, paham ya. Kemudian dari kaidah perhitungan ya, kaidah pencacahan itu dikembangkan lagi yang namanya konsep kombinatorial ya. Pengembangannya yang selanjutnya itu adalah permutasi. Jadi permutasi ini tetap dia menentukan banyak susunan yang seperti apa, menentukan banyak susunan yang berbeda. Sudah berbeda berarti dia tidak ada yang sama ya.
banyak susunan yang berbeda. Jadi contohnya itu adalah misalkan dia cara duduk ya, cara duduk. Misalkan ini dia mereka duduknya berjajar ya, ada orangnya A, B, C, D. Oke. Nah, A, B, C, D ini posisi pertama. Kemudian posisi yang kedua ya, diputar. Di sini si B, A, C, D. Nah, ini tidak sama. Meskipun mereka di sini ceritanya samping-sampingan, tetap dia terhitung tidak sama ya. Karena ini dia di samping kanan, yang ini dia di samping kiri. Oke ya. Jadi contoh permutasi itu adalah cara duduk ya. Kemudian memilih juara 1, 2, dan 3. Memilih juara 1, 2, 3, dan 4. Misalkan inilah juara 1, 2, 3, 4. Kalau diputar ya berarti di sini si A juara 1, di sini si B juara 1. Kira-kira seperti itu. Nah, dari mana kita tahu? Ya, kita analisis konteksnya. Ya, apakah dia susunannya bisa disamakan atau tidak. Kalau tidak bisa disamakan, dia maka masuk ke yang namanya konsep permutasi. Oke ya. Nah, sebelum kita ke permutasi ini, ada lagi konsep awal yang harus kau pahami ya. Ada yang namanya faktorial, konsep faktorial. Ini pun kemarin sudah pernah kita singgung ya. Faktorial itu bentuk perkalian bilangan asli yang berulang ya. N faktorial itu sama dengan N kali N kurang 1 kali N kurang 2 kali N kurang 3, seterusnya hingga ketemu 1. Oke. Kemudian 0 faktorial itu didefinisikan dia nilainya 1. Oke. Berarti kalau misalnya 5 faktorial, 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Oke ya. 20 kali 6 120. Oke. Maka dari konsep faktorial ini ya, ditemukan juga bahwa banyak permutasi dari n objek itu sama dengan n faktorial ya. Jadi kalau misalkan 4 orang ingin duduk ya sejajar, berapa banyak susunannya, itu berarti dia 4 faktorial ya. 4 faktorial seperti ini tadi, itu ada dia 4 orang ingin duduk secara berjajar, ini berarti banyak susunannya 4 faktorial. 4 faktorial 4 kali 3 kali 2 kali 1, itu ada 24 cara ya. Nanti kau bisa temukan sendiri ya, buat kaidah pencacahannya sendiri. Contohnya, berapa banyak kata yang dapat dibentuk dari kata hapus ya. Dari kata hapus berarti hurufnya ada H, P, U, S. Kalau hurufnya ini dibolak-balik, dalam artian dia katanya nggak harus ada artinya gitu ya. Berapa banyak kata yang bisa dibentuk. Oke, kan ini kan berarti N-nya banyak hurufnya itu ada 5 ya. Jadi berapa banyak susunan kata yang bisa dibentuk dari kata hapus ini, itu adalah P55 sama dengan 5 faktorial ya. 5 faktorial berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, ada 120 buah kata yang bisa dibentuk. Kemudian permutasi ini ada juga jenisnya ya. Jenis yang pertama kita lihat tentang permutasi unsur yang berbeda. Permutasi unsur yang berbeda ini maksudnya apa ya? Berarti dari n unsur yang berbeda sudah akan diambil ya, diambil R unsur. Oke. Berapa banyak cara yang bisa dilakukan dari n unsur yang berbeda diambil R unsur ya. Maka banyak permutasi unsur berbeda yang bisa ditentukan, itu adalah P NR, bisa dibuat seperti ini ya, atau bisa juga P N, R ya, bisa juga seperti ini, bisa juga dia N PR. Nah, ini sama juga
ya. Rumusnya apa? N faktorial per N kurang R faktorial. Ini dia PNR, permutasi R unsur dari N unsur yang berbeda. Di sini berarti dia N itu harus lebih besar atau sama dengan R, ya. Jadi kalau misalkan dia P52, ya, itu berarti dia 5 faktorial per 5 kurang 2 faktorial, gini ya. N kurang R berarti P52 itu sama dengan 5 faktorial per 3 faktorial. Nah, ini bisa kau sederhanakan ya, 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ini cara panjangnya, 3 kali 2 kali 1. Nah, ini perkalian pembagian. Nah, bisa langsung disederhanakan, sisa 5 kali 4 itu 20 cara. Atau bisa juga kau buat P52 ya, 5 faktorial per 3 faktorial ya, sama dengan 5 faktorial itu 5 kali 4 kali 3 faktorial. 3, 2, 1 ini disederhanakan jadi 3 faktorial per 3 faktorial ya, coret sisanya 20 cara biar lebih sederhana. Oke, nah nanti kalau misalnya kamu ketemu P 92 lah gini ya, berarti dia 90 faktorial per 90 kurang 2 88 faktorial ya kan. Nah, ini berarti bisa kau sederhanakan jadi 90 ya kali 89 kali 88 faktorial per 88 faktorial. Ini sederhanakan sisanya 90 kali 89. Nah, bisa nanti kau tentukan berapa cara. Oke ya. Nah, itu dia permutasi. Nah, kita lihat soalnya ya. Dari 5 orang kandidat akan dipilih 3 orang sebagai ketua, sekretaris, dan bendahara. Berapa banyak cara memiliki 3 orang tersebut? Nah, ini dia pakai permutasi. Kenapa pakai permutasi? Ya, karena ini jabatan, ya kan. Ketua tidak mungkin merangkap jadi sekretaris, sekretaris tak mungkin juga merangkap jadi bendahara. Oke ya, jadi dia pakai permutasi. Permutasi dari 5 orang, berarti N-nya 5. Mau dipilih ketua, sekretaris, bendahara berarti 3 orang. Maka banyak susunannya P53. P53 berarti 5 faktorial per 3 faktorial. 5 kali 4 kali 3 faktorial per 3 faktorial. Ya, berarti ada 20 cara. Oke, kita lihat contohnya. Kode buku di sebuah perpustakaan panjangnya 7 karakter. Terdiri dari 4 huruf berbeda dan diikuti 3 angka berbeda. Tentukan berapa banyak karakter yang bisa dibentuk. Oke ya. Huruf dan angka. Huruf dan angka. Nah, kita ketahui bahwa banyak huruf itu ada berapa? Banyak huruf ada 26 ya kan, dari A sampai Z. A sampai Z itu ada 26. Sudah, kemudian angka berarti dari 0 sampai 9. Dari 0 sampai 9 berarti banyaknya ada 10. Dari 26 huruf dia mau ambil 4 huruf berbeda, berarti R-nya 4. Kemudian angkanya dia mau 3. Berapa banyak susunannya? Ya, berarti ini kan satu-satu ya. P264. Nah, karena ini sejalan berarti dia pakai kata dan ya, kita kali P103 ya, P246 kali P103. Nanti bisa kamu cari ya, hasilnya itu sekitar 258.336. Berapa nih? 258.336.000 karakter yang bisa dibentuk. Itu kalau dia 4 huruf yang berbeda.
Nah, kalau yang sama lebih banyak lagi. Oke ya, paham ya? Oke, kemudian jenis permutasi yang berikutnya kita lihat tentang permutasi unsur yang sama. Ya, berbeda dia dengan yang tadi, yang unsur yang berbeda. Ya, jadi maksudnya seperti apa? Dari ada n unsur, oke, dimana di dalam n ini ada beberapa yang sama sebanyak n1, n2, n3 hingga nk lah saya buat ya, unsur yang sama. Nah, bagaimana cara menentukan permutasi dari n unsur jika ada di dalamnya yang sama? Ya gitu ya, berarti banyak permutasinya itu adalah n faktorial per n1 faktorial kali n2 faktorial kali n3 faktorial, seterusnya hingga nk faktorial. Nah, ini dia banyak susunan yang bisa dibentuk. Contoh ya, berapa banyak kata yang dapat dibentuk dari kata Himalaya? Oke, berarti banyak hurufnya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 sudah. Nah, huruf yang sama itu ada huruf A ya, banyak huruf A itu ada 3 sudah. Selebihnya hanya satu-satu ya, H1, I1, M1, L1, Y1. Oke, nah berarti banyak susunan yang bisa dibentuk itu adalah 8 faktorial per 3 faktorial. Sebenarnya ini pun ikut juga, H itu 1 faktorial, I 1 faktorial, tapi karena dia 1 saya nggak buat lagi ya. Berarti 8 faktorial per 3 faktorial berapa itu? 8, 7, 6, 5, 4 kali 3 faktorial. Oke, berarti sekitar 672.000 cara. Nah, bisa kau cek. Oke, terima kasih. Materi kita selesai sampai di sini untuk hari ini ya. Nanti kita lanjutkan lagi. Terima kasih atas perhatian kamu. Sampai jumpa kembali.